Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Nasihatul Aisyah Dusun Ngering yang saya hormati, ibu-ibu hadirin jamaah kajian rutin ranting Aisyah Nasihatul Aisyah Dusun Ngering yang berbahagia dan dirahmati Allah. Monggo kula panjenengan sarang-sarang ngaturaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan, curahan, rahmat, nikmat serta karunia-Nya, nikmat iman dan Islam yang masih ada dalam diri dan jiwa kita, nikmat kesehatan yang hingga detik ini masih tercurahkan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kula panjenengan masih digerakkan hati kita untuk hadir dalam majelis pada malam hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kula panjenengan tergerak untuk mendatangi majelis ilmu itu adalah sesuatu yang wajib dipun syukuri. Karena kalau Allah tidak menggerakkan hati kita untuk hadir dalam majelis ilmu nggih wangel. Enake nonton sinetron, napa saiki sinetron India nggih Bu, main malih nggih. Jenengan nggih seneng nonton sinetron India, Bu? Napa malih seriale lagi menyeramkan. Kadang-kadang kula niku takerane bojo kula, lek bojo kula ndelok sinetron India muring-muring berarti seru. Akhire nggih kula Mama, lek ndelok sinetron aja ngono. Sing kok uring-uring iki lho dibayari. Awakmu muring-muring rugi. Karena napa? Kula panjenengan muring-muring niku mangan ati. Mangan ati, lha wong diuring-uring niku dibayari, pancen dibayari dienggo napa nek ngarep beditet manasati nggih. Lak wonten beditet watak melas, wonten watak sing manasati. Ya memang itu napa istilahnya karakter figur. Sehingga lek kula panjenengan delok sinetron, bukan tidak boleh dia sinetron. Monggo ningali sinetron, mungkin ngajine panjenengan Rebo nggih. Sing badhe isak Rebo mawon. Setelah selain itu kan memanfaatkan untuk sinetron nggih. Wajar, lah ibu-ibu tertarik dengan sinetron India itu memang wajar, tapi jangan sampai terbawa kepada hal-hal yang membuat hati kita, pikiran kita itu ada kotoran. Karena sekali kula panjenengan terpancing dengan alur ceritanya, kemudian kula panjenengan ada rasa marah dengan pemerannya, lah itu berarti kula panjenengan pun terpancing, dari rugi. Ketika kula panjenengan marah, sesungguhnya kita telah mengotori hati dan pikiran kita. Lek panjenengan terpancing delok sinetron marah, pateni. Pun ngombe dhisik. Napa lek ngarane niku? Pemanasan napa istilahnya pendinginan dulu. Jadi lek delok sinetron melok muring-muring, pateni. Pun nang liyane mangke lek pun adem delok malih mboten napa-napa. Sing penting aja lali ngajine. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, ngapunten nggih. Biasanya soalnya padha lunggune sakniki kok. Mboten napa ini kan bagian dari program remaja masjid apa takmir? Remaja masjid. Oh nggih. Nyuwun remaja. Ngapunten mbok menawi rada kula lungguh ten dhuwur. Menyambung materi kita niki lak pun gadah sedanten nggih. Jadi niki materi salat. Nanti yang punya HPT monggo dipun buka, mangke kula nggih radi santai soalnya niki materi salat niki wonten materi bacaan salat, wonten materi yang berkenaan dengan niku statement dari himpunan putusan tarjih, kemudian nanti ada halaman yang memuat tentang adillah, tentang dalilnya. Sehingga lek nggawa himpunan putusan tarjih niku mbukake kudu rada telaten. Mbukake kudu rada telaten karena memang ini bukunya tebal. Bukunya tebal, halamannya beda-beda. Maka kita tetap kalau
paringi sumerap halaman niki mangke dibuka. Genah-genah mawon. Ngaji kitab niku kudu kathah sponsore. Sponsore niku hal-hal yang mendukung tentang apa yang kita kaji. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu sebelum puasa kita membahas tentang kitab sholat. Kitab sholat itu sudah saya bahas tentang muqaddimah. Muqaddimah sudah selesai kita bahas. Kemudian kita telah membahas tentang yang kaifiyat. Tapi sebelum mumpung niki pun pinten wulan 2 bulan berlalu, 3 bulan, karena pada awal Syawal kemarin saya ngaji materinya materi halal bihalal, sehingga kersane mboten langsung langsung melaku banter, panjenengan kula jak mereview apa yang telah kita kaji. Jadi dari muqaddimah itu mengisahkan tentang surat An-Nisa dan surat Ali Imran. Niku pun wonten halaman 76. Mboten kula waca, cuma kersane panjenengan eling yang pernah saya bahas. Jadi ten mriki rin kula sampekne bahwa salat itu adalah sesuatu yang memang dalam hadis hasan sebenarnya, karena tapi itu boleh digunakan sebagai rujukan karena salat banyak hadis-hadis sahih yang mendukungnya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama, sinten tiange ingkang menegakkan salat, sesungguhnya dia telah menegakkan agama. Sinten tiange ingkang meninggalkan atau meninggalkan salat, sesungguhnya telah menghancurkan agama. Nah niku berkenaan dengan hadis hasan tentang salat. Salat itu sesuatu yang banyak rukhsahnya. Jadi kula panjenengan pernah, dan surat An-Nisa niki, surat An-Nisa ayat 103 ini mengisahkan tentang bagaimana rukhsah-rukhsah yang ada di dalam salat. Jadi ada jamak takdim, jamak takhir. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau jamak takdim, jamak takhir, jamak niku adalah mengumpulkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Kalau jamak takdim niku jamak yang dilakukan mengumpulkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu di awal waktu. Niki kula panjenengan kersane paham. Sholat zuhur kalian asar. Jamak takdimnya sholat zuhur dan asar dilakukan pada saat zuhur. Jumlahnya berapa? 4 dan 4. Niku jamak takdim. Lho Pak, jamak niku mboten 2-2 to Pak? Mboten. Sing 2-2 niku jamak khosor. Nah, pun nanti kalau ceritane nggih. Jadi lek jamak itu tidak ada syarat boleh menjamak. Rasulullah dulu tidak bepergian, tidak ada syarat musafir. Rasulullah dulu walaupun tidak bepergian, di dalam hadis dikisahkan Rasulullah pernah tidak bepergian tapi beliau menjamak, merangkap 2 sholat dalam 1 waktu. Pernah, karena hujan Rasulullah pernah menjamak sholat, tapi hanya jamak mawon. Misalkan maghrib dengan isya, maghrib dilakukan pada saat isya atau isya dilakukan pada saat maghrib. Niku lek dilakukan di awal namanya jamak takdim. Lek dilakukan di akhir waktu namanya jamak takhir. Niku. Kemudian ada jamak khosor. Jamak khosor niku apabila merangkap 2 sholat dalam 1 waktu, tetapi syaratnya harus musafir. Nah, lek tengene kitab fikih sunnah itu dikisahkan Rasulullah pernah menjamak khosor itu pada jarak bepergian 9 farsah. 9 farsah niku sekitar 1 farsah itu adalah 1,6 kilo. Jadi 1 farsah itu adalah 1,6 kilometer. Jadi 9 farsah itu kira-kira nggih 15 kilometer. Rasulullah pernah menjamak khosor. Nah disinilah
banyak terjadi perbedaan fikih. Ada yang mengatakan bahwa jamak qashar iku gak oleh jamak kecuali 3 hari perjalanan. Ada hadisnya. Cuma hadis yang di fikih sunnah itu hadis yang dimuat itu juga sahih hadisnya, itu ada yang mengisahkan Nabi menjamak qashar pada saat beliau musafir dalam jarak 9 farsah atau 15 kilo. Nah, ten mriki kula panjenengan milih sing pundi, monggo. Sing arane musafir itu adalah bepergian tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kula sering menjelaskan kepada jamaah. Lek panjenengan niate tombokan ten Surabaya, kan kadang-kadang wonten tiyang niku sing STMJ, salat terus maksiat jalan. Waya salat ya salat, waya tuku nomor gitu, tuku nomor. Dibelani ten Surabaya, tuku tombokan. Nggih niku mboten angsal, itu bukan dalam kategori musafir. Karena musafir itu adalah bepergian tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian di halaman 76 juga itu dikisahkan tentang seorang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang Islam. Maka Rasulullah menyampaikan Islam itu adalah sholatul khoms, sholat 5 waktu dijelaskan. Kemudian apakah ada kewajiban itu kewajiban lagi wahai Nabi? Tidak ada, kecuali awakmu kepingin nambah sholat sunnah. Inggih menika sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kemudian ada sholat duha, ada sholat lail dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut pernah berfirman ayat 45, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Wahai Muhammad, pelajarilah apa yang aku wahyukan di dalam kitab, di dalam Quran. Jadi napa niku sebelum kemudian ada wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Niku maksude napa? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Pelajarilah apa yang aku wahyukan di dalam kitab, di dalam Quran. Kemudian baru Allah memerintahkan wa aqimis shalah. Jadi sadurunge kula panjenengan salat, kula panjenengan kudu ngerti masalah ilmu thaharah, ngerti masalah ilmu salat. Pak, masa kudu belajar ngoten dhisik? Nggih mboten ngoten. Maksudnya learning by doing. Jadi kula panjenengan belajar sambil melakukan. Sehingga kanggene sinten kemawon sing baru melakukan sholat atau orang-orang yang mu'alaf baru masuk ke dalam Islam, maka diminta atau dihimbau, ditekankan untuk banyak berjamaah. Karena napa? Dalam jamaah itu ada pendapat fikih yang mengatakan bacaan imam itu termasuk dalam bacaan makmum. Jadi senajan makmum mboten maca napa-napa nderek imam mawon niku sudah sah salatnya. Lek kula panjenengan salat ijen, maka bacaan kula panjenengan wajib sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu enaknya salat jamaah. Sehingga ketika kula panjenengan saderenge salat, maka ini adalah urutan bahwa sholat itu adalah ibadah, di mana ibadah itu harus didasarkan pada ilmu. Maka di sini Allah dengan tegas menyampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Pelajarilah apa yang telah aku wahyukan di dalam kitab. Di dalam kitab Quran itu banyak masalah-masalah ubudiyah, banyak masalah-masalah muamalah. Nah, ketika kula panjenengan sudah mempelajari tentang isi-isi di dalam Quran, sabda-sabda Rasulullah di dalam hadis, tenriki Gusti Allah menyampaikan wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, salat yang bagaimana? Salat yang didasarkan pada ilmu. Salat yang didasarkan pada pemahaman dalil-dalil yang rajih, insya Allah kula panjenengan bisa dengan salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lupa
Wong lek salat niku napa sudah dipastikan dia itu maksum? Nggih mboten. Jadi selama kula panjenengan hidup, selama umur ini masih dikandung badan, maka potensi fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan kepada manusia potensi untuk berbuat baik, berpotensi untuk berbuat fujur itu berbuat dosa, wa taqwaha, dan berbuat ketaatan. Selama umur masih ada di tubuh kita, maka potensi kebaikan, potensi keburukan itu akan tetap ada. Karena apa? Karena yang dijamin maksum itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah, siapapun mereka, siapapun dia, ustadz, kiai, tokoh agama sekalipun, niku potensi-potensi perbuatan maksiat itu masih terbuka. Karena memang pertemuan bulan yang lalu kula pun nyampe nih bahwa pada saat kita keluar bulan Ramadan, yang paling berat itu apa? Yang paling berat itu adalah kita mengendalikan nafsu kita, karena setelah bulan Ramadan setan itu sudah dilepas oleh Allah dari belenggunya. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan sabdanya, walaupun ini juga hadisnya hasan juga, pada saat sepulang-pulang Badar Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Sahabat pun terkejut, kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal perang Badar itu pasukan kaum muslimin 300 melawan 1000 tentara. Senjata kendaraannya juga kalah drastis. Kaum muslimin hanya 2 ekor kuda, kemudian kaum kafir Quraisy ada 200 ekor onta. Jauh sekali. Tetapi tentara yang 300 bisa menggulung atau mengalahkan tentara kafir Quraisy yang jumlahnya 1000. Sebenarnya 1300. Yang 300 itu disersi karena ada talian kekerabatan dari Bani Bakar itu, sehingga yang 300 dia memilih mundur untuk tidak bergabung bersama pasukan kafir Quraisy. Nah, disinilah 300 mungsuh 1000 isok ngalahne, kendaraan perbekalannya juga kalah banyak, tapi kok dikatakan jihad asghar. Maka sahabat bertanya, apa itu wahai Nabi? Jihad akbar itu jihadin nafas, jihad melawan hawa nafsu. Sehingga kula panjenengan lek sing hawa nafsunya dijamin sudah ditundukkan oleh Allah itu hanya Rasulullah. Sehingga Rasulullah dikatakan maksum. Lah kula panjenengan siapapun kita, maka kita masih terbuka potensi-potensi untuk ketidakbaikan itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah nate dawuh, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuhu." Tidaklah tiap-tiap di antara kula panjenengan kecuali Allah menyertakan kangge kula panjenengan korinnya. Terakhir hadis ini, fala ya'muruni illa bi khairin. Rasulullah juga ada korinnya. Wa anta ya Rasulullah, apakah panjenengan nggih wonten korine wahai Nabi? Nggih. Ya, aku yo ana korine. Tapi Allah telah menundukkan korin yang ada pada diriku. Maka Rasulullah mengakhiri hadis itu dengan fala ya'muruni illa bi khair. Korinku tidak mendorong kepadaku kecuali untuk kebaikan. Lah korin selain korinnya Nabi, maka di situ ada peperangan sing sering kula critakne. Kula panjenengan arep salat tahajud misalkan, santai, sampean wingi lak bar ngaji ta. Ngaji lho mulai jam 09.00. Wis cukup ngaji, gak usah salat tahajud gak apa-apa. Wah, bar ngoten kula panjenengan dalam hati ada bisikan. Wah, aku kepingin sholat tahajud rek, wong sik dikai nikmat bangun tidur kok awak dhewe males-males. Apakah korin itu menyerah? Boten. Ya wis lek sholat tahajud gak apa-apa, wis sampean niku penyene jos imane. Tapi santai gak apa-apa. Iku lho sik suwe, sik jam 3. Sik jam 3 sampean gletak meneh gak apa-apa, sampean lho sholat jam 3:30. Iku subune sik nutut sian. Kula panjenengan terbuai, oh iya. Akhirnya nerusno gletak ambek napa ngencengne geger lek ngarane. Karena kula panjenengan pingine pas setelika kathah ngencengne geger ya jam 3, 3:30 kok tak tangi. 3:30 niku lho alarm kula panjenengan muni, dung 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 ngono. 3:30.
arepe tangi, koren tidak membiarkan kula panjenengan untuk bangun. Santai, setengah papat. Subuh-subuhne jam 4 luwih 10. Sampean jam 4 kurang seperempat, si ono waktu. Kan masih apa istilahnya saya longgar. Jam 4 kurang seperempat, jam 4 lebih 10 masih ada 25 menit. Saya cukup sampean sholat tahajud. Akhirnya apa? Kula panjenengan saya leren dulu. Baru ngoten ketika jam 4 kurang seperempat, kula panjenengan eling menit, jam 4 kurang seperempat. Apakah korin dan setan yang masuk ke dalam tubuh kita membiarkan? Tidak. Santai. Salat tahajud iku gak kudu jangkep. Lek jarene ustad, lek awakmu gak cukup salat tahajud, 2 rakaat tahajud tambah 1 rakaat witir. Wis cukup. Sudah memenuhi syarat untuk sampean mengawali waktu dengan ibadah. Kula panjenengan terlena lagi wis kapolah. Sekali-kali wong wingi yo bar ngaji. Wingi aku yo bar kegiatan sing mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Wis lumayan lah, wis anggap ae pegel. Engko 5 menit cukup. Salat 2 rakaat, tahajud 1 rakaat witir. Ketika sudah masuk 5 menit sebelum subuh, kula Pak wis eman-eman kurang 5 menit. Apakah korin membiarkan kula panjenengan untuk bergerak? Boten. Percuma sampean kurang 5 menit dilungkas wis adzan. Wis gak usah. Wis sesuk ae tangi meneh jam 3:30 sampean salat tahajud. Itu longgar. Panjenengan nggih nate ngalami ngoten. Sing ngomong nggih ngoten saya mawon. Karena itu di dalam tubuh kita ada namanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang tambah, kadang mudhun. Sehingga kula saged ngomong ngeten kula nggih ngalami saya mawon, bukan berarti kula mboten ngalami, setiap kita pasti ngalami. Sehingga menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, karena memang Rasulullah itu adalah sosok yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari segala macam perbuatan maksiat dan dosa. Lek kula panjenengan al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi ketika kula panjenengan berbuat maksiat, itu tidak untuk kula panjenengan al insanu mahalul khata' wan nisyan. Wajar awake dhewe nglakoni dosa iku. Wis diterusno gak apa, sing penting sadurunge mati awake dhewe tobat. Lah niku sing kliru. Nanti kula panjenengan berusaha semaksimal mungkin. Ya, pokoknya monggo kula panjenengan sadar tentang hakikat hidup dan kehidupan itu. Sehingga pentingnya kula panjenengan salat inggih menika niki. Jadi salat itu yang didasarkan pada ilmu, maka ten mriki Gusti Allah melanjutkan firman-Nya wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sungguh ada yang menafsirkan salat itu adalah sarana yang paling besar, paling utama untuk mengingat Allah, untuk menyadari tentang hakikat kehambaan kula panjenengan kepada Allah. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Niki maksudnya nopo? Sengaja ini saya sampaikan sebelum kita membahas tentang kaifiat salat lebih dalam. Niku maksudnya nopo? Ngeten. Niki karena banyak jamaah itu yang tentang banyak sharing. Kalau pun nanti cerita nopo dereng. Pak Fajar, saya itu orangnya sudah usia sekarang mungkin 60-an. Dulu pada saat tanya tangletan kula niku usia sudah usia 55-an kira-kira. Pak Fajar, saya mau tanya, nopo Pak? Saya itu sudah sholat sejak muda Pak Fajar. Lek zamane cilikan kula memang bapak ibu kula mboten nguruki kula sholat. Bapak ibu kula niku nggih tiyang abangan, kula saking Jawa Tengah. Lah kula nembe intens sholat itu ketika saya sudah di Surabaya. Saya sudah kuliah di Surabaya, saya ngajar di Surabaya. Tapi selama kurun waktu itu, saya sudah usia 55. Selama kurun waktu niku kula kok belum bisa merasakan kedamaian saat kula sholat. Jadi sholat kula niku mboten wonten, seolah-olah tidak ada pengaruhnya. Sholat kula niku seolah-olah hanya rutinitas ritual yang tidak menambah sesuatu kenyamanan dalam hidup saya. Kula jawab,
Karena kula sumurap sing tangklet kula niki jamaah mboten saged rutin. Jamaah lek srek jamaah, lek gak srek ya salat omah. Akhirnya kalau jawab panjenengan lek kepingin menemukan keindahan Pak, monggo panjenengan salat jamaah rutin. Di mana saja panjenengan berada, ketika adzan berkumandang, monggo kula panjenengan ndugeni napa perintah Gusti Allah, ndugeni salat jamaah. Ketika kula panjenengan nyambut damel, ketika kula panjenengan di perjalanan mendengar suara adzan, mari kita enggokne kendaraan kula panjenengan untuk mampir sholat. Kalau panjenengan dereng menjamak khosor, kalau sudah menjamak khosor itu ada rukhsah, ada keringanan. Tapi ketika kula panjenengan tidak ada halangan apapun, ketika kula panjenengan masih belum menjamak khosor dari ketika kita musafir, mari kita enggokne tenggene masjid di musola terdekat untuk melaksanakan sholat mengingat kepada Allah. Ketika kula panjenengan membiasakan seperti itu, insya Allah hati kita damai, pikiran kita tenang. Niku yang pertama. Ketika kita sudah membiasakan. Terus yang kedua kula panjenengan harus menyadari bahwa kesehatan yang ada pada diri kita itu kadang-kadang kula panjenengan sering lali. Nah disinilah kula panjenengan harus sadar bahwa kesehatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Monggo kula panjenengan istilahnya nyedek dumateng Gusti Allah, menyadari bahwa sewaktu-waktu apa nikmat Allah akan dicabut oleh Allah, dan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya kula panjenengan untuk memahami dengan cara mengkaji apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kula panjenengan kadang-kadang Islam ini ku Islam peket bayi. Islam ket bayi, kelemahan orang Islam itu lek dijak ngaji angel. Ten Ngering niki Aisyah wonten pinten Bu? Ten Ngering. Wonten tiang pinten? Aisyah. Yang anggapnya jamaahnya berapa? Kan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Ibu-ibunya jamaah kira-kira total berapa? Wonten 170 nggih. Ini yang ngaji ada berapa? Dalam? Oh, berarti pun sae punan. 70 sing ngaji 40 niku pun apik punan. Kadang-kadang ngaji niku kadang-kadang jumlahe 300, sing ngaji tidak lebih dari 50. Nah, lek kula panjenengan itu wajib bersyukur. Jadi kula panjenengan PR-nya tidak banyak. PR-e wong 40 niki karek nggetok tulari tengene orang 30 yang belum ngaji. Syukur-syukur bisa diajak. Karena napa? Karena perintahnya tadi. Kersane kula panjenengan salate niku saged mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka harus didasari pada ilmu. Baik itu ilmu tentang ibadah maupun ilmu tentang hakikat hidup dan kehidupan. Niku. Kemudian sebelum kula panjenengan, nah niki yang pernah saya sampaikan. Kula panjenengan sholat itu harus dalam keadaan bahagia. Sing dalu niki kondisine bahagia, angkat tangan. Kalau sing bahagia. Sing dalu niki kondisine tidak bahagia, angkat tangan. Lho niku penting lho Bu. Penting nggih. Jadi yang namanya kondisi bahagia niku sangat penting. Karena apa? Ngeten. Pada masa Rasulullah SAW, sholat itu dibikin senyaman mungkin. Walaupun pada masa Rasulullah niku lantainya boten kados ngeten iki. Lantainya sik lantai pasir. Atapnya atau dindingnya dari daun kurma. Tangkai tangkai pohon kurma ditutup dengan daun kurma. Tetapi kedamaian itu tetap dijaga oleh Nabi pada saat sholat. Buktinya napa? Ada kisah bahwa Nabi itu suka dengan wangi-wangian. Wangi-wangian niku lek ten mriki sing nate tengene Masjid Namira, angkat tangan.
ten Masjid Namira teng ngene Mantuk napa Lamongan niku. Nate nggih. Sedanten nate. Sing dereng nate angkat tangan. Dereng nate. Ten Masjid Namira niku kan wonten nggih. Kok napa niku kados aroma wangi-wangian. Pak, niku masjid nate jamaah tanglet kula. Pak, niku masjid kok dikai menyen jek Pak kaya wong Hindu ae boten. Niku arane buhur. Buhur niku dari serbuk cendana yang digunakan wangi-wangian dan itu dijadikan wangi-wangian pada masa Nabi. Nanti ibadah niku kersane saged enak tengene Gusti Allah, tempatnya harus nyaman, kemudian aromanya juga harus segar, sehingga lek kula panjenengan mboten ngerti, lek kula panjenengan tidak belajar, tidak pernah membaca tentang kisah-kisah pada masa Nabi, dikira ngono-ngono iku adalah bagian dari agama Hindu boten. Jadi itu adalah namanya buhur. Buhur itu bisa dibakar, ada yang sekarang kondisinya disemprotkan kayak minyak wangi. Lah lek ten ngene napa ten ngene sahabat kita atau tengene tiang Konghucu niku wonten sing jenenge napa niku? Yuswa utawa dupa, dincepne muru bul. Lah kula panjenengan kadang ngoten niku antipati, itu hanya sarana. Sarana kersane napa? Ternyata saya ketika bertemu dengan teman-teman Cina, tujuannya apa? Gitu, Pak. Itu sarana untuk ibadah kami, Pak Wajan. Tujuannya apa? Kebetulan ditakoki gak ngerti tujuannya. Nah, itu tujuannya karena itu nenek moyang kami seperti itu, alasannya ngoten, untuk menyampaikan kepada dewa. Lah, kula membedah tentang buhur niku ternyata aroma wangi pada saat kula panjenengan beribadah itu bisa lebih mendamaikan pikiran kita, menenangkan hati kita. Panjenengan coba, panjenengan ketika jejer podo-podo salate, situke teko sawah gak adus, keringete luwebus, ambek situke mandi dengan segar pakai aroma yang segar, milih pundi Bu? Milih jejer pundi? Persis seperti itu. Jadi ketika kula panjenengan nanti buhur yang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rangka kersane kula panjenengan pikirannya tenang, atine damai. Lah lek pikirannya tenang, atine damai, maka salate niku saged enak. Niku dari sisi fisik. Dari sisi non fisik, maka kula panjenengan salat itu harus dalam keadaan bahagia. Bagaimana kebahagiaan itu? Nah, mungkin nanti kula bahas sampai hari ini. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, dan meniki Gusti Allah dawuh wa yahdi ilaihi man anaba, dan Allah menunjukkan, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertobat. Sinten orang-orang yang bertobat? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sing arane wong sing tobat iku yaiku wong sing iman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bahagia dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi bahagia, hati akan menjadi damai. Lek kula panjenengan misalkan salat kondisi atine sumpek, monggo dibahagiakan rumiyin. Ampun ngantos kula panjenengan salat dalam keadaan atine sumpek. Bagaimana cara membahagiakan? Monggo kula panjenengan eling-eling nikmate Gusti Allah. Ketika kula panjenengan mungkin arepe salat Isya, antara maghrib dan Isya niku dilalah wonten arisan. Kopyokan gak metu-metu, gak tepat. Arisan gak metu-metu ngene iki sumpek awak dhewe. Lah, sumpek niku digawa sampai para Isya. Akhirnya Isya niku sing dipikirne kopyokane, mesti mau sing njogo aku ngono paling metu jeneng. Lah, akhirnya salatnya gak saged bahagia. Karena napa? Karena dalam keadaan tidak bahagia. Punta, ketika kula panjenengan masalah dunia, ketika memasuki untuk kula panjenengan salat, maka as-salatu mi'rajul mukminin.
Salat itu adalah sarana kula panjenengan untuk berkomunikasi dengan Allah bagi orang-orang yang beriman. Sehingga pada saat kula panjenengan salat lepas semuanya. Nah, kersane kula panjenengan saged lepas, monggo kula panjenengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah kula panjenengan menjadi tenang, hati menjadi damai. Bagaimana cara kula panjenengan supados hati kula waktu kula panjenengan saged menjadi tenang, menjadi damai? Lek angel, monggo kula panjenengan eling-eling nikmate Gusti Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Pun ngoten mawon. Lek kula panjenengan menyadari nikmat Allah, alhamdulillah awak dhewe iki mau sik dikai urip rek. Wingi tanggane awak dhewe gak lara, gak apa mati. Nah, ketika kula panjenengan mengingat nikmat kehidupan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, di mana besok pagi kula panjenengan belum tentu masih bisa menikmati. Nah, ketika nikmat itu kita rasakan dari hati yang paling dalam hati kita. Monggo senajan gak narik arisan gak masalah. Sing penting awake dhewe sik sehat. Awake dhewe sik dikei urip. Lek jenenge rezeki tak akan tertukar. Narik arisan saiki gak narik sesuk iso narik. Minggu ngarep mungkin nggih minggu. Niku hiburan kangge tiyang sing nomere jero nggih Bu nggih. Kan wonten panjenengan sing nate lek nderek mriki arisan sistemnya napa? Kopiokan apa terus pundi? Napa? Kopiokan nggih. Wonten sing biasanya nomere jero terus. Wonten. Nggih hiburane nggih niku pun ta. Senajan nomor jero besok lek wayahe narik nggih narik. Kan kadang-kadang kula niku nggih sami jenenge wong wedok lak ngoten. Nah, ibu lere-lere kadang-kadang nggih ngersula ngene. Lha iya, arisan mesti nomor 40 wis ta. Deloken. Sing berarti kadang-kadang mesti nomor jero. Waya kopiokan kan mboten wonten nomere. Dadi kopiokan jenenge sapa? Coba sampai awakmu deloken. Kula ngomong, deloken niku. Sing iku mau narik, kira-kira wong butuh duit apa ndak? Ya butuh, kalau nggak butuh duit lah. Coba bandingno mbek awake dhewe, kira-kira wong sing mau kira-kira menurut feeling iku luwih butuh timbang awake dhewe enggak? Iya. Wingi iku anake loro. Ya wis alhamdulillah iku sing narik. Lek awakmu sing narik diutangi lho gara-gara oleh. Kan ngoten nggih Bu nggih. Sehingga untuk menghibur hati kita, nggih ngoten-ngoten niku mboten napa ndablek-ndablek titik mboten napa-napa. Kudu ngoten. Kersane kula panjenengan mboten gampang ngersula, kersane kula panjenengan mudah bahagia, mudah bersyukur kepada Allah. Namung ngoten. Nah, untuk memasuki tenggene niku kula panjenengan harus bahagia ketika Allahu Akbar niku bener-bener kula panjenengan merasakan kebesaran Allah. Niki kula kepengin cerita masalah ceritane wong mu'alaf. Ceritane wong mu'alaf niku sampai ngeten. Kebetulan orangnya orang Cina juga. Kebetulan kula nggih kathah kenalan dari kanca-kanca perhimpunan Islam Tionghoa di Surabaya itu bercerita. Sholat itu kok bisa gitu ya Pak Fajar ya? Gimana Pak? Saya kalau sholat itu hati itu bahagia gitu Pak. Kadang-kadang ketika mendengar imam membacakan ayat-ayat Quran, kadang-kadang saya itu kayak merasa haru gitu loh Pak, kayak kudu nangis gitu loh. Panjenengan sampean tahu artinya? Enggak Pak Wajar, saya enggak tahu artinya. Tapi saya itu kayak merasa kayak terharu gitu loh Pak. Jadi saya merasakan indahnya dalam sholat. Nah, itu orang yang mu'alaf, yang baru kenal Islam 1 tahun atau mungkin 2 tahun, merasakan ibadah mboten ngerti artine. Lah, kula panjenengan sing mulai cilik bayi cower pun Islam. Apakah saat ini ketika kula panjenengan Allahu Akbar kemudian membaca iftitah, membaca Al-Fatihah niku ada semacam kedamaian apa mboten? Ada semacam keindahan apa mboten? Merasakan mboten keindahan? Jujur mawon mboten napa-napa. Lek dereng Pak, kula paringi carane. Kalau sudah Pak, monggo niku diteruskan, dilanjutkan, tidak perlu ditularno teng ngene kiwa tengene. Yang panjenengan rasakan selama ini terus pundi, Bu? Pak, eling dereng tandur, Pak.
eling gabah durung garing. Akhirnya sholatnya apa? Tapi apakah itu sia-sia sholatnya? Boten. Kula panjenengan saeling-eling donya pada saat sholat, minimal ada sebuah kesegaran dalam jiwa atau pikiran kita. Dah niyo kula panjenengan saged lepas seutuhnya pada saat sholat. Lepas seutuhnya bukan berarti kula panjenengan mendem, boten. Rasulullah itu pada saat sholat, pernah Rasulullah itu pada saat sholat membunuh binatang berbisa. Di situ tidak disebutkan binatang berbisa apa. Ahli hadis ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking. Rasulullah membunuh binatang berbisa itu melanjutkan sholat. Lalu Rasulullah merem, Rasulullah misalkan gak ngereken ki wetengene, nggih mboten ngerti lek ana binatang berbisa. Tetapi Rasulullah mengetahui hal itu. Tetapi Rasulullah sholatnya itu penuh dengan keindahan. Buktinya nopo Pak Fajar? Buktinya pernah diprotes oleh Aisyah. Pernah diprotes oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Nabi, panjenengan kan sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa panjenengan. Yo Aisyah, kenapa wahai Aisyah? Panjenengan kan sudah dijanjikan surga oleh Allah wahai Nabi. Iya panjenengan. Lalu panjenengan lho salat niku suwengi sampai kaki panjenengan bengkak. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Napa niku sing jawab niku? Afala antakunu abdan syakura. Hei Aisyah, apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Berarti jawabannya, pada saat Rasulullah menjalani sholat, bahkan beliau sanggup untuk sholat berlama-lama. Niku sholat ijenan lho nggih, sholat ijenan. Lah kula panjenengan niku lek biyen Rasulullah niku sholat lek ambek jamaah niku sholate cepet. Cepet kula panjenengan, cepete Rasulullah sik napa menurut istilah cepete Rasulullah niku nggih lek dibanding suwene kula panjenengan mungkin sik suwe Nabi. Tapi maksudnya cepet niku Rasulullah lek sholat jamaah niku menimbangkan ada anak, ada orang tua. Tetapi pada saat sholat tahajud, sholat sunnah, Rasulullah berlama-lama dengan penuh kebahagiaan. Ternyata apa kuncinya? Afala antakuna abdan syakura. Berarti Rasulullah pada saat sholat kok bisa berlama-lama dengan hati yang bahagia niku napa? Rasulullah menunjukkan rasa syukur, berangan-angan tentang nikmat Allah yang sangat luar biasa, berangan-angan tentang karunia Allah dalam hidup dan kehidupannya. Nah, monggo niku dipun damel ketika kula panjenengan masuk ke dalam sesi sholat. Ketika kula panjenengan sholat, hal-hal yang menyedihkan kita, mari kita tutupi dengan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Minimal sing paling gampang ya niku wau. Ketika kula panjenengan alhamdulillah awak dhewe dikai sehat. Coba ndok ngene rumah sakit. Kathah tiyang niku sing napa istilahnya tak berdaya, terlentang. Kula panjenengan sing dikai sehat kadang-kadang angel nekani salat nuk masjid. Angel nekani pengajian. Kemudian kalau wingi ngeten. Niki sampai jam 8:30. Napa jam pinten? Sampai jam pinten? Niku mulai jam pinten niku kula? Jam 8 kurang seprapat nggih. Sampai 8:30 mboten kebengen. Mboten? Oh nggih pun. Kula kala wingi nembe nyambangi kanca kula. Dadi kala wingi niku yang ini ku stroke separuh niki napa lumpuh. Bareng ngoten kula tangkleti, sampean kok iso lumpuh. Lah wong Senin niku berarti sudah 10 hari yang lalu. Karena napa? Karena Senin niku tesih nyambut damel. Senin tesih nyambut damel, Selasa dikabarkan stroke. Padahal sehat mboten lara. Ternyata jawabane nggih aku ibu arek-arek tak kokon masak bebek. Ono bebek niku mbeleh napa boleh bebek loro. Tuku bebek urip dibeleh karepe dienggo anak-anake. Lah bapake nggih melu. Lah bapake melu mangan niku anake kan kegiatan sekolah.
Kalian bapaknya dipangan Sabtu dipangan, Minggu bebek loro, keluarga namung sekawan. Minggu dipangan. Senin isuk damel sarapan. Bar ngoten Senin sore saya ono Pak Fajar. Ya tak pangan pisan. Iki lah bagianku Mas dari bojone ngoten. Wong wis gak tak ewangi mangan. Kemudian pagi hari ketika mandi langsung kepli tangane. Apakah itu ditinjau secara spiritual? Apakah itu karena bebek? Mboten karena bebek murni, cuma bebek niku jalaran dan itu menjadi sarana untuk itu lebih cenderung kalah spiritual sesungguhnya kepada sikap hati. Tapi sing kula kepingin membawa panjenengan untuk mengambil hikmahnya niku ngeten. Kanca kula niku pada saat terapi kan piyambak ini aku susah menggerakkan tanganku loh Pak Fajar. Gak iso Pak Fajar. Sehingga sapa yo? Ati niki pun karep, tapi tangan mboten saged obah. Akhirnya wonten terapi, kemudian ayo Pak, tangannya jarinya diajak bicara. Jari bergerak jari. Lah niku lho gelakno jempolan. Alhamdulillah jempolanku iso bergerak. Gerakne jempolan niku lho. Anu guwirange setengah mati. Padahal sadurunge nggih waras. Coba kula panjenengan sing awake waras, kita-kita eling napa mboten kalian Gusti Allah. Banyak lupanya napa banyak elingnya. Lah lare sing nembe stroke 10 hari yang lalu niku sampai gerakne jempol. Padahal niki drijine dari gerak kabeh lho nggih. Jempol kula sampai ya Allah, kula ngrungokne ceritane niku kula sampe batin ini ya Allah. Iki wong sing mari stroke iso ngerokne jempole lho. Iso ungkapan kebahagiaannya sing kaya ngono. Lah nduk ngene sekitarku iku ana wong iso mlaku jangkep, awake ya gak cacat, lek krungu adzan. Gak ngereken. Kata napa mboten ten sekitar kula panjenengan Bu. Kadang-kadang dijak ngaji dijak jamaah niku pura-pura ra krungu adzan. Lah, lek ndeloki ngoten-ngoten niku lah monggo kula panjenengan ketika malas untuk melakukan hal-hal dalam ketaatan, cerita-cerita sing ngeten niki wae sing mangandung hikmah niki wae monggo untuk memotivasi kula panjenengan. Alhamdulillah awak dhewe sing dikai urip. Alhamdulillah awak dhewe sing dikai awak jangkep dan bisa berfungsi secara utuh. Niku atine kepengin gerak nih tapi tangane mboten saged obah. Diangkat ngeten. Terus bareng ngoten, terus piye Pak? Anu nih Pak, mari ngono Pak. Iki alhamdulillah Pak Fajar iso gerak, tanganku iso gerak kabeh. Tapi tak nggo ngangkat ngene sih gak iso, kudu dibantu. Terus mari ngono Pak. Lah iki lek dikon ngeculno mbek sing doktere iku dilepaskan pelan-pelan. Kuandul ngoten. Dadi niki iso bandul ngoten. Aduh aku koyo arepe ceblok nang jurang. Kaya arek cilik. Nggih Bu nggih. Padahal ini pun gerang pun umur 50 tahun. Tapi karena stroke niku ibaratnya diriset kalian Gusti Allah. Bahwa Allah Maha Kuasa. Wong wingine sehat, kecuali lek wingine awake lara, sirahe ngelu. Wingine ku sehat, mboten ketinggal lara. Mari ngono Selasa pagi langsung stroke awak terlepas dari jalaran yang menyebabkannya. Sehingga disinilah monggo kula panjenengan ketika sholat niku diusahakan kula panjenengan bahagia. Jadi segala permasalahan yang mewarnai hati kita, yang mewarnai pikiran kita, mari kita lepaskan. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah tidak akan memberikan persoalan dalam hidup dan kehidupan kita kecuali Allah pasti menganggap kula panjenengan itu mampu untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hamba-hambanya yang melebihi kemampuannya. Sehingga permasalahan dalam hidup dan kehidupan kula panjenengan ampun ngantos bisa mengganggu, mengurangi kebahagiaan kita saat kita beribadah kepada Allah. Sehingga ketika kula panjenengan Allahu Akbar niku Allah Maha Besar, mboten kula panjenengan konsentrasi lho nggih, mboten. Karena semakin kula panjenengan konsentrasi, maka kula panjenengan akan semakin tidak bahagia. Lalu terus bagaimana Pak Fajar? Santai.
Kula panjenengan kudu santai. Santai niku napa? Merasakan kebahagiaan, merasakan nikmat Allah yang sangat luar biasa, eling-eling lho wong sing setruk koyo ngono, alhamdulillah aku iso dikei iso ngobahne tangan. Alhamdulillah aku iso dikei ngedipne mripat. Kula nanti anu nggih, nanti cerita jenengan nggih. Misalkan sak jam gak iso kedip mendeli ngoten. Ya napa jeneng rasane? Menderita napa mboten, Bu? Ampun jenengan kula jenengan pun ngira lho menapa kedep kula panjenengan ini karena kula panjenengan mboten. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus mengambil hikmahnya bagaimana? Mengambil hikmahnya misalkan kula panjenengan dikai melek selama 1 jam wis gak iso kedep selama 1 jam. Susah kula panjenengan. Wong gak iso ngentut mawon entek 800.000 rumiyin niku. Weteng sebah gak iso ngentut. Wonten sedereke nyonya niku. Wonten sebah gak iso ngentut. Digawa wonten dokter disuntik. Piro pinten telas 800.000 niku mek mboten saged ngentut. Entek 800.000. Duh kok sakniki. Rumiyin niku tahun berapa 2008. Disuntik supaya saged ngentut karena mboten saged ngentut niku kembung lah. Hal-hal seperti itu mari kita bawa ke dalam salat untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lek pun ngoten, insyaallah salat kula panjenengan bakalan nyaman, bakalan hati bahagia. Terus kemudian mangke insyaallah pertemuan ngajeng kita akan membahas tentang rumin takbir kan pun nggih, takbir, kemudian doa iftitah. Doa iftitah niku wonten Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Kemudian pun kula bahas ada wajjahtu dan seterusnya. Nah itu nanti ada dalam halaman-halaman yang akan kita kaji ke depan. Nanti panjenengan ngeten iki mboten saged kesusu-susu. Kula terus terang menghindarkan sebisa mungkin lek ngaji HPT niku lek disruwenteng cepet marine. Tapi angel nyantoli. Karena napa? Karena dikrut angel nyantoli. Jadi digiring pelan-pelan dalam pemahaman. Kersane napa? Pemahaman yang diperoleh dari tulisan ini bisa diaplikasikan, diterapkan dalam ibadah kula panjenengan. Sehingga pada saat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memang benar-benar Allah Maha Besar. Niki mboten tasawuf mboten. Karena memang ini adalah salat itu adalah hal yang paling utama. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salatu. Yang pertama dihisab dalam yaumul kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Apabila salatnya baik, insyaallah amalan liyane apik. Apabila salatnya rusak, maka amalan liyane melu rusak. Karena apa? Karena salat yang dimaksud dalam hadis ini adalah innas salata tanha anil fahsai wal munkar. Salat itu bisa sing biasane senengane rasan-rasan. Lek salat kula panjenengan ada semacam kebahagiaan, insyaallah senajan kula panjenengan kepingin rasan-rasan niku dihindarkan oleh Allah. Tanpa kita sih kata tiang sing senengane ngrasani wong. Kata sing senengane rasan-rasan, sing biasane keblubuk napa? Enggak krasa ngrasani wong. Kadang-kadang wonten mboten? Wonten. Napa pun ngantuk? Mboten wonten, alhamdulillah. Dan ini ngoten mboten krasa, mboten napa-napa. Jadi memang itu adalah sebuah karena memang napa? Rasulullah dawuh kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Dadi lek kula panjenengan dilalah kok kadang-kadang napa kadang kula panjenengan ana wong rasan-rasan. Iya rek rasan-rasan iku gak apik. Tapi iki bener ya sing diomongne. Akhirnya napa? Akhirnya nyambung. Lah niku wajar, mboten napa-napa. Bar ngoten monggo istighfar pun. Lah di napa ditutup dengan napa lek anune Rasulullah niku kan ngeten. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takwa sira kabeh maring Gusti Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha,
dan ikutilah ketidakbaikan yang kamu lakukan dengan kebaikan tamhuha, insya Allah bisa menghapus ketidakbaikan yang kita kerjakan. Jadi lek panjenengan bareng ngrasani tiyang, panjenengan waduh aku isin lek arep njaluk sepuro, wis tak terani bubur ae. Mbak Yu ki sampe tak kei bubur Mbak Yu. Lah mangke lek kondisine sudah sepurone ya aku mau ngrasani sampean. Nah insyaallah mboten muring-muring tiyange. Mboten napa-napa. Karena memang tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Jadi napa niku? Ikutilah ketidakbaikan yang kita kerjakan dengan kebaikan tamhuha, insya Allah itu bisa menghapus kejelekan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan. Nggih namung ngoten. Tentunya niku namung elek api sampai kula panjenengan sedo. Lah disinilah perlunya kula panjenengan memahami tentang makna hidup dan kehidupan yang sesungguhnya. Minimal senajan kula panjenengan kadang-kadang nglakoni ketidakbaikan, itu bisa segera kita tutup dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sehingga Allah misalnya ngepur dumateng kula panjenengan. Man jaa bil hasanati fala asru amsalihha. Falahu asru amsalihha. Wa man jaa bis sayyiati fala yujzi illa mithlaha. Sinten tiyange ingkang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat pahalanya. Sinten tiyange ingkang melakukan ketidakbaikan, tidak diganjar dosa kecuali hanya 1 saja. Niku Maha Rahman Rahime Gusti Allah. Gusti Allah paham lek kula panjenengan niku nggene salah dan dosa. Sehingga disinilah kula panjenengan mboten angsal putus asa dari rahmat Allah. Kula panjenengan harus berbuat yang terbaik, berbuat yang terbaik, berbuat yang terbaik sampai batas ketika ruh berpisah dari jasad. Berusaha menghindarkan ketidakbaikan, menghindarkan ketidakbaikan, menghindarkan ketidakbaikan sampai batas ruh berpisah dari jasad. Suatu ketika kula panjenengan terjerumus ke dalam ketidakbaikan, monggo kula panjenengan segera menyadari, bertobat. Seandainya keblobok malih, segera bertobat malih mboten napa-napa. Jadi bukan berarti ini pembenaran untuk melakukan ketidakbaikan, mboten. Tetapi ketika kula panjenengan bisa melakukan ketaatan, mari itu kita syukuri karena semua itu adalah nikmat rahmat dari Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika kula panjenengan terjerumus ke dalam ketidakbaikan, mari itu kita sadari bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat lemah. Kita harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ngoten. Insyaallah ketika itu sudah terbangun dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, sholat niku enak rasanya, sholat niku indah. Nah disinilah, lek sholat pun indah, maka panjenengan akan menemukan mutiara. Ketika sholat bisa menemui sebuah keindahan, sholat itulah yang bisa menjadi sarana untuk penyembuhan segala penyakit-penyakit fisik yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga wonten dokter niku dokter istilahnya, dokter Ahmad Soleh niku tiang pare mendet program S1-nya di IAIN, kemudian mengambil program dokter di UNER. Beliau melakukan penelitian tentang sholat tahajud, penelitian di Pondok Hidayatullah. Hidayatullah itu kan setiap hari sholat tahajudnya. Dengan meneliti orang di kampung sing sholat tahajudnya bolong-bolong. Kemudian meneliti wong sing gak tahu sholat tahajud. Yang diteliti apanya? Yang diteliti itu adalah darahnya. Pada orang yang sholat tahajud, darahnya itu mengandung antibodi, dan mengandung toksin. Toksin itu apabila ada penyakit datang dia bisa membunuh. Antibodi itu apabila penyakit datang dia bisa bisa menahan dari serangan-serangan penyakit itu. Sehingga salah satu resepnya seperti itu. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sing fotokopi ini kita wonten sing dereng gadah. Sing boten gadah buku, boten gadah fotokopi. Sinten? Mangkil kula fotokopi akan malih. Wonten. Lek pun gadah buku nggih pun buku niku mawon, lek pun gadah fotokopi niki mawon mboten napa-napa.
Jadi maka kita tunjukkan halaman-halamannya. Monggo mbok menawi wonten pertanyaan. Ada waktu 4 menit. Pertanyaan bebas, napa sing ditanyakan, lek saged nggih kula jawab, lek mboten saged PR. Cekap Bu? Napa pun ngantuk? Monggo, cekap. Lek pun cekap, monggo. Mudah-mudahan kula panjenengan saged istiqomah dalam keimanan ketaatan di zaman yang kian akhir ini. Mudah-mudahan kula panjenengan dipun paringi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah, dipun paringi putra putri ingkang soleh solehah yang berbakti kepada kedua orang tua, yang berguna bagi nusa bangsa agama negara dan masyarakat sekitarnya. Monggo dipun tutup kanthi wausan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.